Nah, untuk ini ya, untuk 2020 kemarin itu PKN STAN nggak buka pendaftaran. Nah, itu kenapa, Mas? Nah, itu yang mungkin bikin sedih juga ya teman-teman, sebagian pihak. Saya juga sedih karena nggak punya adik kelas di tahun 2020, nggak bisa jadi panitia dinamika dan lain sebagainya. Alasan yang utama jelas karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mbak Asih kerja kulinya sama Brondong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Asih. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini, datang lagi dan nonton lagi di channel Doni Gondrong. Dan saya doakan teman-teman semua sehat selalu dan dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan walafiat lahir, jasmani dan rohani. Oke? Dan di video kali ini kita masuk segmen Go Mampus. Gondrong masuk kampus, anjay. Dan di sini saya bersama Bapak Wakil Presiden Mahasiswa dari PKN STAN ya. Jadi teman-teman semua mungkin udah nggak asing lagi dengan nama STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, di sini saya bersama Bapak Waprismanya ingin nanya-nanya dan mencari informasi tentang apa sih STAN itu dan bagaimana masuknya dan pesan dan kesan kuliah di STAN seperti apa. Nah, langsung saja, oke? Oke, teman-teman semua. Jadi di sini langsung perkenalan saja dengan masnya yang ganteng ini. Mungkin boleh perkenalan dulu, Mas. Nah, oke. Terima kasih rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansyah Dwi Prasetyo. Saat ini mahasiswa PKN STAN, Prodi D3 Akuntansi. Sekarang sudah tingkat 3, udah semester 5. Insya Allah tahun ini akan lulus, doakan ya teman-teman. Asal dari Lamongan, Jawa Timur. Jadi ini syutingnya juga ada di Lamongan, luar biasa Mas Doni. Datang jauh-jauh. Selain itu, apalagi ya, hobi saya membaca, nonton YouTube, mancing masalah. Pacar? Ya udah ada. Udah. Siap. Oke, itu aja perkenalannya teman-teman. Jadi sekarang saya bersama Mas Ardiansyah. Biasanya dipanggil siapa, Mas? Ardi. Mas Ardi ya. Mas Ardi. Oh ya, Mas Ardi juga dengar sekarang menjabat juga di Badan Eksekutif Mahasiswa STAN ya. Jabatannya apa, Mas? Biar pada tahu dong teman-teman. Alhamdulillah kemarin dipercaya sebagai Wakil Presiden Mahasiswa. Cuman ini periode 2020, jadi ini udah mau demisioner kan. Seperti udah mau lengser lah dari BEM. Oke, asik. Nah, saya mau tanya Mas, dulu Mas Ardi cerita awal masuk STAN itu seperti apa sih? Jadi bisa diceritakan awalnya sampai sekarang tingkat 3 ya, tingkat akhir Mas ya. Nah, itu gimana cerita ininya? Nah, kalau cerita masuk STAN tentunya agak panjang ya ceritanya, karena dulu sebenarnya waktu ini sedikit sambil curhat boleh lah ya? Bener, boleh. Nah, jadi dulu waktu kelas 3 SMK saya itu udah ngeplan nih. Oh, setelah lulus saya pengen masuk STAN nih. Lalu ya udahlah, akhirnya pada saat itu saya belajar dan lain sebagainya. Masalah UN, masalah ujian sekolah itu aku udah nggak mikir. Oh, sekarang fokus nih gimana lolos masuk STAN. Akhirnya itu tahun 2017. Jadi pada tahun 2017 saya masuk ikut seleksi masuk STAN. Jadi seleksinya ada 3 tahap pada waktu itu. Lalu pada tahun 2017 saya lolos, alhamdulillah tahap pertama lolos. Saya masuk lolos dari tes tulis tahap pertama. Lalu selanjutnya ada yang namanya TKK, tes kebugaran dan kesehatan. Tapi sayangnya pada saat itu mungkin kondisi kurang fit ya dan lain sebagainya. Mungkin lalu fisik saya juga belum kuat sepertinya. Jadi akhirnya pada tahun 2017 tersebut saya gagal di tes kedua di TKK-nya. Oh, TKK. Iya, padahal itu yang dari tes tulis ke TKK itu dari 100 ribuan lebih, mungkin yang ikut TKK cuma 20 ribu lah.
jadi udah tersaring banyak, tapi di tes TKK itu saya malah gagal. Nah akhirnya ya itu sedih juga sih, drop juga pada saat itu. Lalu akhirnya saya masuk tetap melanjutkan kuliah pada saat itu di salah satu PTN di Surabaya, yakni UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Tapi yang menarik adalah ternyata ketika saya masuk UNESA ini itu malah saya semakin luar biasa gitu, karena di UNESA ini saya belajar banyak hal ya terkait organisasi, terkait pergerakan mahasiswa dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 2018 karena saya masih pengen ikut STAN, akhirnya saya iseng-iseng nih ikut seleksi. Persiapannya pun hanya 2 atau 3 minggu lah saya belajar itu. Terus ya udah akhirnya saya di tahun kedua 2018 malah alhamdulillah diterima masuk STAN. Dan malah kegagalan saya di tahun pertama kemarin itu malah ada hikmahnya loh, karena saya sudah belajar di UNESA tadi tentang organisasi mahasiswa, tentang pergerakan dan lain sebagainya, sehingga saya masuk STAN itu nggak kosong nih. Akhirnya dengan pengalaman tersebut saya masuk ke BMPKN STAN, menjadi staf, dan akhirnya sekarang diamanai sebagai wakil presiden mahasiswa. Mahasiswa. Mungkin kalau saya langsung masuk di 2017 mungkin saya mungkin jadi mahasiswa kupu-kupu di PKN Nggak ada STAN kisah ya, nggak ada kisahnya, nggak ada pengalaman sebelumnya. Benar. Jadi ternyata ada hikmahnya loh dibalik kegagalan saya di tahun pertama. Benar. Berarti bikin quote dong kegagalan. Bikin quote. Orang yang tidak pernah jatuh hanyalah untuk orang yang tidak pernah melangkah. Benar. Tidak peduli seberapa banyak kalian jatuh, yang penting adalah kalian mampu bangkit dan melangkah kembali. Karena saya percaya Tuhan itu pasti menyiapkan skenario terbaik bagi setiap hambanya yang senantiasa berusaha. Mantap. Anjay. Luar biasa ya. Nah, motivator lah ya. Mario Teguh. Nah, Mas Ardi kan tadi dari Lamongan ya, Jawa Timur. Nah, kan kita tahu STAN itu ada di Bintaro ya, Tangerang ya? Iya. Tangerang. Nah, berarti kan Mas Ardi posisinya adalah anak rantau, orang rantau. Nah, suka duka Mas Ardi selama berkuliah di STAN, karena Mas Aldi sendiri kan otomatis jauh dari orang tua dan merantau di tanah orang lain. Nah, itu suka dukanya apa sih? Nah, kalau suka dukanya ya, yang pertama mungkin dukanya dulu ya. Dukanya dulu kalau STAN kan letaknya itu jauh lah dari Lamongan. Jadi paling nggak pulang itu kalau nggak liburan semester ya liburan hari raya baru bisa pulang. Itu kalau adaptasi awal itu mungkin agak kesulitan juga ya, karena itu baru pertama kali jauh merantau dari rumah gitu. Jadi agak kangen rumah, suasana rumah itu agak kangen juga. Karena kalau waktu dulu saya kuliah di Surabaya kan enak, saya tiap minggu itu bisa pulang, bahkan malam pulang pagi berangkat itu bisa karena deket kan. Tapi kalau di Bintaro kan jauh. Berarti ngekos di sana? Oh iya, ngekos. Oke. Terus itu sih dukanya. Terus kalau sukanya? Dukanya ya kehidupan inilah STAN Bintaro, kehidupan ibu kota lah. Itu kan dukanya kan ya banyak lah, ya jauh, ya gak mahal juga biayanya, apalagi kos. Itu sih dukanya, gak enaknya. Ya, lalu kalau sukanya tentunya banyak ya. Sukanya walaupun jauh ya, tapi di STAN tentunya kan banyak teman gitu, banyak keluarga dari teman-teman yang sama di Lamongan, sama pada saat itu satu kementerian di BEM, lalu ketemu banyak orang, lalu dengan saya anak daerah dari Lamongan merantau ke ya sebelahnya ibu kota, itu tentunya ada banyak pengalaman ya, bisa kemana-mana dekat. Itu sih sukanya. Kalau pacar STAN juga? Oh iya, alhamdulillah STAN juga. Siap berarti sukanya itu ya, masuk suka. Oh iya, masuk suka. Oke, bisa. Nah, terus mau tanya nih buat adik-adik semua, profil STAN. Nah, di STAN itu Mas Ardi bisa menjelaskan nggak sih sedikit aja atau enggak secara general lah, STAN itu gimana sih? Jadi apa aja prodinya misalkan, terus nanti apa aja yang dipelajari, mungkin itu aja sih. Profil STAN secara singkat lah. Nah, oke ya, kalau pertama PKN STAN, namanya itu bukan STAN lagi ya, tapi sejak 2015 itu namanya sudah berganti menjadi PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi PKN STAN, di PKN STAN ini sebenarnya adalah
salah satu perguruan tinggi kedinasan dan ikatan dinas juga. Jadi lulus teman-teman bisa langsung masuk PNS, sekolahnya gratis. Terus selain itu STAN ini, PKN STAN ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Kemenku. Iya, Kemenku. Jadi setelah lulus teman-teman nanti bisa ditempatkan di berbagai instansi di Kementerian Keuangan seperti Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan lain sebagainya. Namun selain itu PKN STAN lulusannya juga banyak disebar ya, karena fokus kita kan pengelola keuangan negara gitu. Jadi kita fokus lulusannya itu ada di BPKRI, lalu ada di BPKP, Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian maksud saya, Kementerian BUMN juga pernah ada, lalu juga ada Pemda, ada Setjen, DPR RI, bahkan ada Polri kemarin. Sekitar 50 lebih lah instansi selain Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman lulus itu wah, nanti bisa banyak lah penempatannya, nggak hanya di Kementerian Keuangan. Terus kalau terkait jurusan, jadi di STAN itu ada, di PKN STAN itu ada 4 jurusan. Yang pertama jurusan saya sendiri akuntansi, tapi itu fokusnya lebih ke ini ya, lebih ke akuntansi pemerintah yang dipelajari. Tapi akuntansi komersil juga tetap dipelajari. Lalu ada perpajakan. Kalau perpajakan ini agak berbeda dengan perpajakan di luar. Kita fokusnya lebih kepada fiskus. Jadi fiskus itu yang apa namanya, yang dia itu yang menarik pajaknya. Rentenir? Ya, menarik pajak orang pajak. Ya, ya bukan rentenir juga. Nah, terus yang kedua ada bea dan cukai. Teman-teman tahulah bea cukai gimana. Lalu ada manajemen keuangan. Ini ada kebendaraan negara dan juga kebendaraan negara dan juga manajemen aset prodinya. Itu sih 4 jurusan. Berarti itu D3, D4 juga, Mas? Iya, kalau kebanyakan sih D3 ada, D3. lalu D1 itu juga ada. Lalu D4 sementara ini, kalau D4 kebanyakan untuk yang tugas belajar ya. Tugas belajar. Tugas belajar itu seperti apa, Mas? Bisa dijelasin sedikit? Oh ya, kalau tugas belajar itu seperti saya gini itu mahasiswa reguler, lalu saya kan D3 mahasiswa reguler, terus saya lulus kerja jadi PNS, lalu saya pengen melanjutkan D4 lagi di PKN STAN. Nah, itu namanya D4 tugas belajar. Jadi statusnya sudah PNS tapi ditugaskan belajar. Gitu. Itu banyak gitu. Tapi ada sih D4 reguler, tapi itu hanya untuk angkatan 2017. Di angkatan 18 dan 19 nggak ada. Tapi kalau untuk angkatan 2021 saya nggak tahu ya, nanti bukannya D3 atau D4 dan lain sebagainya, itu saya belum tahu. Oke. Berarti itu tadi akuntansi, perpajakan, terus bea cukai sama manajemen keuangan ya, Mas Aldi ya. Oke. Nah, terus itu tata cara masuknya, Mas. Tadi yang sudah dijelasin Mas di awal. Nah, itu bisa dirincikan lagi nggak? Terus tesnya apa aja sih? Apa bahasa Inggris, matematika, PPKN dan lain-lain? Itu mungkin Mas Aldi bisa menjelaskan berapa tahap. Terus kalau misalkan tes tulisnya itu apakah diadakan di STAN aja atau enggak buka cabang? Misalkan Mas Aldi domisili Lamongan. Nah, berarti kan kita ambil domisili terbanyak di Jawa Timur. Berarti di Surabaya misalkan seperti itu, atau gimana? Boleh dijelaskan? Nah, kalau terkait tes masuknya sendiri, tiap tahun itu berbeda ya. Tahun 2017, 18, 19 itu berbeda. Mungkin saya menjelaskan yang terakhir dilaksanakan ya, yaitu 2019. Jadi di 2019 ini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada yang namanya tes tulis. Jadi tes tulis ini nanti soalnya itu ada SKD. Yang pertama, SKD itu soal yang umum lah untuk teman-teman yang pengen masuk ke PNS itu pasti menghadapi SKD. Itu ada namanya TIU, TWK dan juga TKP. Lalu ada TPA dan TBI ya, jadi TPA tes potensi akademik, TBI tes bahasa Inggris. Nah, nanti kalau teman-teman itu jadi diseleksi tuh yang lolos perankingan nasional di tes tulis, nanti akan masuk ke tes tahap selanjutnya. Di tahap 2 itu ada yang namanya TKK. TKK itu ya teman-teman akan dicek lah kesehatan, kebugaran, ada lari 12 menit dan lain, lari shuttle run dan lain sebagainya. Lalu tes tahap 3 itu ada tes psikotes kemarin. Psikotes tentang kepribadian lah. Itu tes terbaru juga di 2019. Nah, untuk lokasi tesnya itu menyebar ya di seluruh Indonesia ada. Jadi
kalau saya kan saya di Lamongan, kemarin tesnya itu ada di Surabaya, di Malang juga ada, di Jogja, di Semarang, di Medan, di beberapa kota besar lah itu ada kok. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah. Kalau domisili di luar Jawa ada nggak Mas? Oh ada di Makassar, ada di Medan, Medan, Palembang. Saya kurang terlalu hafal ya rinciannya. Tempat-tempatnya ya? Tempatnya hafal itu. Berarti yang terpenting ada. Selain di Jawa pun ada. Ada banyak. Oke. Bisa teman-teman cek lah. Jadi sampai tes tahap awal sampai tahap akhir itu ya di situ yang terdekat di rumah teman-teman. Nah kalau udah keterima baru nanti teman-teman ke kampus Bintaro. Oh, Seperti itu. Oke. Nah, berarti maba kan tadi Mas Aldi menjelaskan buat yang 2019. Berarti maba yang 2020 nggak ada dong sekarang. Angkatan sekarang nih, 2020. Nah, untuk ini ya untuk 2020 kemarin itu PKN STAN nggak buka pendaftaran. Nah, itu kenapa, Mas? Nah, itu yang mungkin bikin sedih juga ya teman-teman sebagian pihak. Saya juga sedih karena nggak punya adik kelas di tahun 2020, nggak bisa jadi panitia dinamika dan lain sebagainya. Alasan yang utama jelas karena pandemi ya, pandemi COVID-19 itu apa namanya kan yang daftar STAN kan ratusan ribu kan. Jadi waktu itu kalau ratusan ribu kita bikin tes itu sangat tidak memungkinkan sebenarnya. Mungkin setelah dikaji saya juga nggak begitu paham, tapi alasan yang utama terkait dengan pandemi itu yang susah. Itu sih, kalau alasan-alasan lain saya kurang begitu paham sih. Jelas gara-gara berarti pandemi. gara-gara pandemi, Mas. Iya, pandemi. Nah, terus nih pesan buat adik-adik SMA di seluruh Indonesia yang pingin masuk STAN. Nah, Mas Aldi bisa kasih pesan atau enggak motivasi lah buat mereka semua. Dan biasanya ada nih Mas yang kayak saya misalkan tahun ini masuk STAN nih, daftar STAN tapi nggak keterima. Tadi seperti apa yang Mas Aldi ceritakan, Mas Aldi mencari pengalaman dulu kuliah di UNESA ya Mas ya, Universitas Surabaya ya. Nah, Negeri Surabaya, mohon maaf. Universitas Negeri Surabaya. Nah, itu kan dari situ Mas Aldi kan belajar dari kesalahan, dari pengalaman juga untuk bangkit lagi akhirnya keterima. Nah, itu buat adik-adik kan ada yang seperti itu, yang sekarang kuliah untuk mempersiapkan nanti ke STAN. Nah, itu motivasi dari Mas Aldi sendirilah buat adik-adik semua di sana. Motivasinya jelas semangat ya. Gini, ketika seperti yang saya sampaikan tadi ya, semangat dan yang jelas gini, kalau teman-teman sudah niat, benar-benar niat pengen masuk STAN, jadikan itu sebagai tujuan dan impian ya. Kalau sehingga ketika teman-teman sudah punya tujuan, punya impian, apapun jalurnya itu pasti akan teman-teman akan selalu berusaha keras untuk menempuh dan sampai di tujuan tersebut. Misal lah, katakanlah teman-teman nih dari Surabaya pengen ke Semarang katakanlah. Oh, kalau nggak bisa, mungkin dari Surabaya ke Jakarta lah. Oh, kalau ternyata dari Surabaya ke Jakarta ini nggak bisa lewat tol. Oh, karena tolnya masih dibangun dan lain sebagainya. Oh ya udah, ketika teman-teman sudah punya tujuan ke Jakarta ya teman-teman pasti akan melangkah tetap maju, entah lewatnya Pantura atau jalur selatan dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman tetap maju, itu kuncinya sih kalau teman-teman sudah punya tujuan yang jelas. Entah itu nyampainya lebih lama dan lain sebagainya, tapi teman-teman kalau gitu pasti tetap akan berusaha untuk ya, melangkah ya. Semangat. Lalu ini juga ya kabar baiknya, ketika kemarin kan setelah 2020 nggak buka itu kan banyak ketakutan ya, kira-kira 2021 buka atau enggak. Nah ternyata kemarin ada siaran pers dari BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, itu eselon 1 di atasnya PKN STAN, itu rilis terkait dengan bahwasanya nanti SPMB 2021 akan diadakan, dan untuk daftarnya harus teman-teman harus mengikuti UTBK juga. UTBK? Iya, bisa daftar. Oh, itu buat yang 2021 Mas ya? Untuk yang tahun sekarang berarti? Yang tahun Oke. Berarti teman-teman ingat ya, nanti tahun 2021 pakai nilai UTBK juga ya? Kalau pakai nilai UTBK atau enggak saya kurang paham yang jelas, tapi
teknisnya masih belum tahu, tapi yang jelas pendaftarannya itu teman-teman juga harus ikut UTBK. Karena apa? Kalau menurut saya tujuannya itu agar yang keterima SNMPTN itu agar nggak daftar di STAN. Ya karena kasihan kan udah daftar undangan nih SNMPTN. Biasanya banyak yang gitu, udah keterima SNMPTN-nya ditinggal Milik ke STAN. Kan kasihan tuh, banyak yang pengen masuk di perguruan tinggi tersebut, dia sudah enak dapat jalur undangan tapi malah keluar. Kalau kita ikut UTBK kan yang jelas ini ya, kalau kita misal keterima SNMPTN mau ikut UTBK kan SNMPTN jelas ditinggal. Benar-benar. Nah, gitu. Jadi dia harus tetap, kalau keterima SNMPTN pengen daftar STAN ya harus membuang SNMPTN-nya dengan resiko tersebut. Padahal dia belum tahu keterima STAN atau enggak. Jadi itu jadi pertimbangan. Jadi itu solusi untuk mengurangi jumlah pendaftar yang sangat membludak kan? Ya bukan mengurangi sih, aku kurang paham tujuannya, yang jelas seperti itu. Yang jelas mungkin tujuannya agar yang sudah keterima SNMPTN jalur undangan ini biar nggak tamak ya, biar nggak tamak lah ya, memberikan kesempatan yang lainnya juga, kasihan gitu. Nah mungkin itu aja sih Mas tadi, pesan dari Mas Ardi, semangat terus berjuang teman-teman, karena Mas Ardi juga pernah gagal, pernah jatuh, tapi Mas Ardi membuktikan bahwa belajar dari kesalahan, kegagalan itu bisa membuat kita sukses nantinya gitu kan, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Bener nggak Mas ya? Oke, mungkin itu aja. Mas Aldi terima kasih mengganggu waktunya, dan nanti saya sertakan IG Mas Aldi supaya siap kan? Di sini ya. Di sini oke. Teman-teman semua bisa follow IG-nya Mas Aldi dan tanya-tanya tentang PKN STAN lebih rinci juga, lebih intens juga. Kalau misalkan malu bisa ke saya, nanti DM saya dan saya akan menyampaikan ke Mas Aldi. Nanti hasilnya akan saya report ke story atau enggak ke feed Instagram. Oke teman-teman, dan jangan lupa teman-teman semua kalau suka dengan video ini tinggalkan like, komen dan subscribe untuk channel saya Doni Gondrong, dan semoga channel saya ini bisa memberikan edukasi, memberikan hiburan, memberikan pengalaman kepada teman-teman semua, agar teman-teman semua bisa nyaman ketika teman-teman semua klik video saya dan nonton video saya sampai akhir dan jangan di skip. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Aldi dan mohon maaf mengganggu waktunya. Aman ya? Oke, pacarnya nggak marah kan? Oh enggak. Salam buat pacarnya mungkin? Oh ya, salam untuk Mbak Reta. Oke, siap. Itu aja, dan saya akhiri, kalau ada salah-salah kata atau salah perbuatan atau teman-teman tidak berkenan melihat video saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Doni Gondrong, saya Ardian Syedi Prasetyo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.